Vietnam itu yang negara merdekanya aja sama Indonesia duluan Indonesia, Pak. Tapi sempat meremehkan prestasi sepak bola Indonesia. Vietnam, jangankan negara Asia Tenggara, negara di seluruh dunia satupun nggak boleh sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Media Vietnam terang-terangan ejek timnas Indonesia, sebut bakal dibantai jika berhadapan dengan Vietnam di FIFA ASEAN Cup. John Hertman murka bakal buktikan begini. First team out is Indonesia. Indonesia is in Group A. Berita terbaru guys, FIFA akhirnya meresmikan kompetisi FIFA ASEAN Cup. FIFA ASEAN Cup ini resmi langsung di bawah naungan FIFA. Jadi pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar negeri harus wajib main di ASEAN Cup yang di bawah naungan FIFA ini, teman-teman. Kelvin Verdong, Jay Izzes, Dean James, Kevin Dix, semuanya bisa main di FIFA ASEAN Cup ini. Sepertinya Indonesia akan menjadi juara untuk pertama kalinya di edisi yang pertama FIFA ASEAN Cup karena pemain-pemain abroad kita bisa bermain. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian optimis nggak Indonesia bakal juara? Kalau kalian optimis, coba tulis di kolom komentar. Atmosfer panas mulai terasa. Bahkan, jauh sebelum bola pertama ditendang di FIFA ASEAN Cup 2026. Rivalitas klasik Asia Tenggara kembali memuncak. Namun kali ini bukan di atas lapangan, melainkan lewat perang kata-kata yang memicu kemarahan besar dari kubu timnas Indonesia. Semuanya bermula dari pernyataan mengejutkan media Vietnam yang secara terbuka meremehkan kekuatan Garuda. Dalam laporan yang viral di berbagai platform, mereka menyebut Indonesia hanya beruntung tidak langsung berhadapan dengan Vietnam di fase awal turnamen. Bahkan lebih jauh lagi, media tersebut dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa jika duel terjadi lebih cepat, Vietnam akan dengan mudah membantai Indonesia dan memulangkan mereka tanpa perlawanan berarti. Pernyataan itu langsung menyulut reaksi keras, bukan hanya dari fans, tapi juga dari pelatih kepala timnas Indonesia, John Hertman, yang dikenal tenang. Namun, kali ini benar-benar tersulut emosinya. Sebagai informasi, FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen resmi yang diinisiasi oleh FIFA untuk kawasan Asia Tenggara. Turnamen ini akan digelar pada FIFA Matchday September hingga Oktober tahun 2026, memungkinkan seluruh negara memanggil skuad terbaik mereka. Sebanyak 11 negara akan bertarung, dibagi dalam 3 pot berdasarkan ranking FIFA. Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina berada di pot 1, yang berarti mereka tidak akan saling berhadapan di babak perempat final. Dengan sistem gugur yang digunakan, tim-tim unggulan seperti Indonesia dan Vietnam hanya perlu memainkan 3 pertandingan untuk menjadi juara, melaju ke perempat final, semifinal, dan final. Namun alih-alih waspada terhadap kekuatan lawan, media Vietnam justru melihat format ini sebagai perlindungan bagi Indonesia. Mereka mengklaim bahwa Indonesia sengaja terhindar dari kekalahan cepat karena tidak langsung bertemu Vietnam di fase awal. Mendengar klaim yang dianggap merendahkan tersebut, John Hertman akhirnya buka suara. Dengan nada tegas, ia menolak semua anggapan miring dan menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak takut menghadapi Vietnam, kapanpun dan di babak manapun. Menurut Hertman, pernyataan media Vietnam hanyalah bentuk kepercayaan diri berlebihan yang tidak berdasar. Ia bahkan menyebut skuad Garuda saat ini berada dalam fase terbaiknya, dengan kombinasi pemain muda berbakat dan bintang diaspora yang bermain di level tertinggi Eropa. Nama-nama seperti Jay Izzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, hingga Elkan Bagot disebut siap memperkuat timnas Indonesia di turnamen ini. Dengan status turnamen resmi FIFA, tidak ada alasan bagi klub untuk menahan pemain. Artinya, Indonesia berpotensi tampil dengan full power, sesuatu yang jarang terjadi di turnamen regional sebelumnya. Tak hanya membantah, Hertman juga melancarkan serangan balik yang tak kalah panas. Ia justru menilai Vietnam yang seharusnya bersyukur tidak langsung bertemu Indonesia di fase awal. Menurutnya, jika duel itu terjadi lebih cepat, Vietnam berisiko mengalami kekalahan memalukan dan tersingkir lebih dini, sebuah skenario yang bisa menjadi pukulan telak bagi reputasi mereka di Asia Tenggara. Pernyataan ini langsung menyulut perang opini di kalangan fans kedua negara.
Media sosial dipenuhi debat panas, dengan masing-masing kubu saling mempertahankan kebanggaan mereka. Dengan format yang ada, peluang Indonesia dan Vietnam bertemu paling cepat adalah di semifinal. Dan jika itu benar-benar terjadi, laga tersebut dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan paling panas dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Bukan sekadar perebutan tiket ke final, tetapi juga ajang pembuktian, apakah Vietnam benar-benar sekuat klaim mereka, atau justru timnas Indonesia era John Hartman yang akan membungkam semua kritik dengan kemenangan telak. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dengan proyek jangka panjang yang mulai menunjukkan hasil, serta kedalaman skuad yang semakin kuat, Garuda datang ke FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekadar peserta, melainkan kandidat serius juara. Akankah Indonesia membuktikan omongan Hartman dan mempermalukan Vietnam? Atau justru klaim sombong media Vietnam yang jadi kenyataan? Yang jelas, jika duel itu terjadi, Asia Tenggara akan menyaksikan pertarungan penuh gengsi, panas, dan mungkin penuh drama yang tak terlupakan. Garuda Muda hancur di rumah sendiri. Kursi Kurniawan terancam. PSSI siapkan pelatih baru demi selamatkan masa depan timnas U17. Ini ulasannya. Kegagalan timnas Indonesia U17 di Piala AFF U17 2026 benar-benar menjadi pukulan telak yang mengguncang jagat sepak bola nasional. Berstatus sebagai tuan rumah, harapan publik melambung tinggi. Namun realita berkata lain, Garuda Muda justru tersungkur di fase grup, kalah bersaing dari Vietnam dan Malaysia. Hasil ini bukan hanya soal angka di klasemen, melainkan sinyal bahaya bagi masa depan pembinaan usia muda Indonesia. Dengan hanya mengoleksi 4 poin dari 3 laga, performa tim dinilai jauh dari ekspektasi. Kemenangan telak atas Timor Leste tak cukup menutupi inkonsistensi permainan, terutama saat menghadapi lawan selevel. Sorotan tajam pun langsung mengarah ke kursi pelatih yang dipegang Kurniawan Dwi Yulianto. Legenda sepak bola Indonesia itu kini berada di bawah tekanan besar. Meski telah menunjukkan sikap satria dengan meminta maaf kepada publik, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah ia masih layak memimpin proyek jangka panjang ini? Situasi semakin genting karena agenda besar sudah di depan mata. Piala Asia U17 2026. Turnamen ini bukan sekadar ajang biasa, melainkan panggung pembuktian kualitas generasi muda Indonesia di level Asia. Waktu yang tersisa semakin sempit, dan keputusan besar harus segera diambil. Kegagalan ini bisa menjadi dua hal, titik terendah atau awal kebangkitan. Banyak pihak menilai, masalah utama bukan hanya pada hasil, tetapi juga pendekatan taktik, mental bertanding, serta kesiapan fisik pemain. Tim terlihat kesulitan menjaga konsistensi permainan, terutama saat menghadapi tekanan tinggi, transisi permainan lambat, koordinasi lini belakang rapuh, dan penyelesaian akhir masih jauh dari kata klinis. Ini menjadi pekerjaan rumah besar, baik bagi pelatih saat ini maupun calon penggantinya. Nama Charis Yulianto muncul sebagai kandidat yang diam-diam kuat. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki pemahaman taktik modern, hasil dari pengalamannya bekerja bersama Shin Tae-yong. Sebagai mantan asisten, Charis menyerap filosofi pressing agresif, disiplin tinggi, dan pembangunan karakter pemain muda. Ia juga dikenal memiliki analisis tajam dalam membaca permainan. Jika diberi kepercayaan, Charis bisa membawa perubahan signifikan, membangun tim yang lebih terorganisir, agresif, dan siap bersaing di level internasional. Tak lengkap membahas pelatih muda tanpa menyebut Fahri Husaini. Ia adalah sosok yang sudah teruji dalam mencetak pemain berkualitas. Dari David Maulana, Brilian Aldama, hingga Bagus Kahfi, banyak bintang muda lahir dari tangannya. Prestasi juara AFF U16 2018 menjadi bukti konkret kemampuannya. Fahri dikenal memiliki pendekatan personal yang kuat. Ia mampu membangun kedekatan emosional dengan pemain, membuat mereka tampil tanpa beban namun tetap disiplin. Dalam situasi krisis seperti sekarang, sosok seperti Fahri bisa menjadi solusi instan sekaligus investasi jangka panjang.
Nama Indra Syafri kembali mencuat sebagai opsi realistis. Meski sempat menuai kritik, rekam jejaknya tak bisa diabaikan. Ia adalah sosok di balik lahirnya generasi emas Indonesia, termasuk Evan Dimas. Prestasinya membawa Indonesia juara AFF U19 2013 dan meraih emas SEA Games 2023 menjadi bukti nyata kualitasnya. Indra memiliki kelebihan dalam membangun sistem dan filosofi permainan yang berkelanjutan. Ia bukan hanya pelatih, tapi juga arsitek pembinaan. Jika diberi kesempatan kedua, bukan tidak mungkin ia kembali membawa kejayaan bagi Garuda Muda. Sosok Nova Arianto menjadi simbol generasi baru pelatih Indonesia. Ia membawa pendekatan modern dengan standar tinggi, baik dari sisi fisik, disiplin, maupun mental. Pengalamannya di level internasional menjadi nilai tambah. Ia dikenal tegas dalam aturan, bahkan menerapkan pembatasan penggunaan media sosial demi menjaga fokus pemain. Tim racikannya dikenal memiliki daya juang tinggi, sering mencetak gol di menit akhir, tanda mentalitas pantang menyerah. Nova adalah pilihan berani, namun penuh potensi. Kini semua mata tertuju pada langkah federasi. Apakah tetap mempertahankan Kurniawan Dwi Yulianto dengan evaluasi total, atau melakukan pergantian demi hasil instan? Keputusan ini bukan sekadar soal pelatih, tapi arah masa depan sepak bola Indonesia. Salah langkah, generasi emas bisa hilang sebelum berkembang. Namun jika tepat, kegagalan ini justru bisa menjadi titik balik menuju kebangkitan besar. Satu pertanyaan besar, siapa paling layak selamatkan Garuda Muda dan bawa Indonesia mengguncang Asia? Kegagalan Timnas Indonesia U17 di fase grup Piala AFF U17 2026 bukan sekadar catatan buruk dalam sejarah statistik. Ini adalah sebuah tamparan keras, sebuah alarm bahaya yang berdering begitu kencang hingga mampu mengguncang fondasi tertinggi Federasi Sepak Bola Tanah Air. Ketika wasit meniup peluit panjang di laga penentuan melawan Malaysia, dan skor tetap menempel tanpa perubahan yang memihak tuan rumah, momen itu menandai berakhirnya sebuah harapan besar. Namun, di saat yang sama, ia juga membuka lembaran baru yang penuh tanda tanya, apakah ini akhir dari sebuah era, atau justru awal dari sebuah transformasi besar-besaran? Realita pahit yang harus ditelan oleh jutaan supporter Indonesia adalah fakta bahwa sebagai tuan rumah, tim yang kita kirimkan tidak mampu melewati rintangan terdekat. Tersingkir di fase grup oleh Vietnam dan Malaysia adalah hasil yang jauh dari bayang-bayang ekspektasi. 4 poin dari 3 pertandingan, meski terlihat cukup di atas kertas jika dilihat sekilas, sebenarnya menyembunyikan luka yang jauh lebih dalam. Kemenangan besar atas Timor Leste hanyalah gincu yang tak mampu menutupi kerutan wajah permainan tim yang terlihat kaku, lambat, dan seringkali kebingungan saat menghadapi tekanan. Kini, sorotan tajam publik dan media tak lagi bisa dibendung. Semua mata tertuju pada satu figur sentral, Kurniawan Dwi Yulianto. Legenda yang pernah menghiasi lini depan timnas senior kini duduk di kursi panas yang mulai membara. Permintaan maaf yang ia sampaikan adalah sikap sportivitas dan tanggung jawab yang patut dihargai. Namun dalam dunia sepak bola modern yang serba kompetitif, permintaan maaf jarang sekali menjadi obat yang ampuh untuk menyembuhkan kekecewaan publik atau memperbaiki posisi di klasemen. Pertanyaan mendasar yang kini bergelayut di benak setiap pengamat adalah, apakah Kurniawan masih memiliki ramu dan strategi untuk mengubah arah kapal yang mulai oleng ini, atau sudah waktunya bagi PSSI untuk mengambil keputusan sulit demi menyelamatkan masa depan generasi emas ini? Tekanan ini semakin berat karena bayang-bayang Piala Asia U17 2026 sudah ada di depan mata. Turnamen ini adalah panggung ujian sesungguhnya. Di sana, Indonesia tidak akan berhadapan hanya dengan negara-negara ASEAN, melainkan dengan raksasa-raksasa sepak bola Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, atau Arab Saudi. Jika masalah fundamental seperti organisasi permainan, kecepatan transisi, ketangguhan pertahanan, dan penyelesaian akhir yang klinis belum juga teratasi, maka ancaman kekalahan telak dan kehancuran mental pemain akan sangat nyata. Waktu bukan lagi sekadar angka di kalender, melainkan musuh yang terus berjalan. PSSI tidak memiliki kemewahan untuk menunda keputusan.
Bedah masalah bukan hanya soal skor, tapi soal sistem. Untuk memahami mengapa situasi ini begitu genting, kita harus melihat lebih jauh dari sekadar hasil akhir. Kegagalan di Piala AFF ini mengekspos beberapa penyakit kronis yang jika tidak segera diobati, akan menjadi kanker bagi perkembangan sepak bola muda Indonesia. Pertama adalah masalah inkonsistensi performa. Tim mampu tampil garang dan mencetak banyak gol saat melawan lawan yang dianggap lebih lemah, namun tiba-tiba menjadi kecil dan tak berdaya saat menghadapi lawan setingkat atau lebih kuat. Ini menandakan adanya masalah dalam mentalitas bertanding dan kemampuan adaptasi taktik. Pemain terlihat kesulitan membaca ritme permainan lawan yang lebih cepat dan fisik. Kedua, kelemahan struktural. Banyak pengamat menyoroti bahwa lini belakang Garuda Muda seringkali terlihat rapuh dan mudah ditembus. Koordinasi antara bek dan gelandang terputus-putus, memberikan ruang terlalu lebar bagi lawan untuk bergerak. Di sisi lain, serangan balik yang seharusnya menjadi senjata utama Indonesia seringkali gagal dimanfaatkan karena keputusan yang terlambat atau penyelesaian akhir yang masih jauh dari kata mematikan. Ketiga adalah aspek fisik dan mental. Dalam sepak bola modern, kecepatan dan daya tahan fisik adalah harga mati. Jika pemain kita kalah dalam duel fisik atau mulai kehabisan napas di babak kedua, sementara lawan masih berlari kencang, maka kemenangan akan sulit diraih. Lebih dari itu, mentalitas saat tertinggal skor menjadi pertanyaan besar. Apakah tim mampu bangkit atau justru semakin ciut? Semua elemen ini kembali lagi pada satu titik, kepemimpinan teknis di pinggir lapangan. Pelatih adalah jenderal yang merancang strategi, membangun mental, dan memoles teknik. Jika hasilnya belum maksimal, maka evaluasi total terhadap metode kepelatihan adalah keniscayaan. Deretan calon penyelamat, antara pengalaman, filosofi, dan modernitas. Dalam situasi krisis seperti ini, PSSI seolah memiliki kartu as di tangan yang siap dimainkan. Nama-nama besar mulai bermunculan sebagai calon penerus atau alternatif terbaik. Masing-masing membawa karakter, rekam jejak, dan filosofi yang berbeda. Siapakah yang paling layak dipercaya untuk memegang tongkat estafet pembinaan generasi muda ini? Mari kita bedah satu per satu. 1. Charis Yulianto, pewaris filsafat modern ala Sintayong. Nama Charis Yulianto kini menjadi kandidat terkuat yang diperbincangkan secara diam-diam namun intens. Sosok mantan bek timnas ini memiliki nilai plus yang sangat signifikan. Pengalaman bekerja berdampingan dengan Sintayong. Di bawah asuhan pelatih Korea Selatan itu, Charis bukan hanya menjadi asisten, tapi menyerap begitu banyak ilmu tentang sepak bola modern. Gaya main pressing agresif, disiplin tinggi, dan organisasi permainan yang rapi adalah ciri khas yang ia pelajari. Charis dikenal memiliki analisa permainan yang tajam. Ia mampu melihat celah lawan dan mengatur formasi dengan fleksibel. Jika Charis yang dipilih, Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan tim yang bermain dengan struktur sangat jelas. Pemain akan dituntut bekerja keras, memiliki stamina prima, dan paham betul apa yang harus dilakukan saat memiliki bola maupun saat tidak memegang bola. Ia adalah representasi dari perubahan total. Dengan latar belakangnya, ia bisa membawa sistem yang lebih terukur dan ilmiah, sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk bersaing di level Asia. Tantangannya adalah apakah ia mampu berdiri sendiri tanpa bayang-bayang sang mentor dan mampu mengambil keputusan berat secara mandiri. Namun, potensinya untuk membawa perubahan drastis sangatlah besar. 2. Fahri Husaini, ahli gali bakat dan pembangun karakter. Jika PSSI mencari seseorang yang memiliki bukti nyata dalam mencetak bintang-bintang kelas dunia, maka Fahri Husaini adalah jawabannya. Rekam jejaknya tidak bisa dibantah. Di tangannya, nama-nama besar seperti David Maulana, Brilian Aldama, hingga Bagus Kahvi tumbuh dan bersinar. Gelar juara AFF U16 tahun 2018 adalah mahakarya yang masih diingat semua orang. Kelebihan utama Fahri terletak pada pendekatan manusianya. Ia bukan hanya pelatih yang menekan taktik, tapi juga seorang mentor yang dekat secara emosional dengan anak asuhnya. Ia mampu membuat pemain merasa percaya diri, bermain lepas tanpa beban, namun tetap dalam koridor disiplin yang ketat.
Di saat mental pemain sedang rapuh akibat serangan kritik publik, sosok seperti Fahri bisa menjadi penenang sekaligus pemantik api semangat. Ia memahami betul karakteristik pemain muda Indonesia, kelebihan teknis mereka serta kekurangan mental mereka. Fahri tahu cara memaksimalkan potensi individu ke dalam sebuah tim yang solid. Mengangkat Fahri berarti kembali ke formula yang pernah terbukti sukses mencetak juara di kawasan ASEAN, dan siap mereplikasi kesuksesan itu ke level yang lebih tinggi. 3. Indra Syafri, arsitek generasi emas yang kembali menjadi opsi. Nama Indra Syafri selalu identik dengan pembinaan usia dini. Ia adalah arsitek di balik lahirnya generasi emas, yang dipimpin oleh Evan Dimas dan kawan-kawan. Prestasi seperti juara AFF U19 dan emas SEA Games adalah bukti nyata kapasitasnya. Meski pernah mendapatkan kritik di beberapa kesempatan, tidak ada yang bisa menampik bahwa Indra Syafri memiliki sistem pembinaan yang matang dan berkelanjutan.